Hello, my dearest students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib kelas 11. Nah, kita sudah memasuki bab yang keempat dan pertemuan yang kedua. Nah, di bab 4 ini kita membahas yang namanya analytical exposition text. Nah, kita diharapkan dengan mempelajari ini kita bisa mengenal jenis teks dan kita nanti bisa memahami apa isi dari teks yang kita baca. Ya, teks yang kita akan jumpai atau yang kita sering jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikutinya dengan seksama. Oke. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah tujuan. Ya, jadi analytical exposition itu punya fungsi atau tujuan. Nah, fungsi atau tujuan social functionnya adalah to persuade audience, readers to look at an issue with the writer's perspective. Nah, jadi katanya teks analytical exposition itu punya tujuan atau fungsi untuk membujuk si pendengar, pembaca, untuk melihat sebuah isu itu apa? Isu itu adalah pokok persoalan. Jadi melihat sebuah persoalan dengan perspektifnya si penulis, perspektif, sudut pandang si penulis, ya. Itu tujuannya. Jadi kita sebagai pembaca dibujuk atau diajak untuk melihat suatu permasalahan dari sudut pandang si penulis. Nah, kemudian kita juga mempelajari the structure atau generic structure dari teks analytical. Jadi Jadi generic structure dari teks analytical exposition ada 4 ya. Generic structure itu susunan atau bagian-bagian dari teks analytical exposition. Jadi teks itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama title, ya, title, judul, introduction or called thesis. Bagian yang kedua itu disebut introduction atau thesis. Bagian yang ketiga disebut dengan arguments dan bagian yang keempat disebut dengan reiteration or conclusion. Reiteration or conclusion, kesimpulan, ya. Nah, jadi ada 4. Ya, satu persatu. Title, nah semua bisa pakai title ya. Semua teks juga biasanya ada title. Nah, tells about the topic. Nah, judul ini adalah memberitahu topik dari teks kita, ya. Nah, di bagian yang kedua ada introduction atau yang dikenal dengan thesis. Nah, katanya paragraf ini adalah starting point, start, memulai, ya. Berarti ini adalah awal dari teks. Kemudian apa isinya? Nah, di awal ini kita state, ya, atau si penulis menyatakan, ya, si penulis menyatakan topik dan memunculkan
memunculkan point of view, memunculkan pendapatnya. Nah, pendapatnya inilah yang disebut dengan thesis statement. Ya, pendapatnya ini atau pendapat si penulis yang ditulisnya pada paragraf pembuka itu yang disebut dengan thesis statement. Jadi katanya di introduction ini diperkenalkan topik, kemudian dimunculkan pendapatnya. Nah, pendapatnya itu disebut dengan thesis statement. Kemudian di bagian ini juga ditunjukkan ya hal-hal atau pendapat-pendapat yang si penulis rencanakan untuk mendukung kalimat tesisnya tadi. Ya, maksudnya hal-hal apa yang sudah direncanakan si penulis untuk mendukung kalimat tesisnya tadi. Nah, di sini hanya di preview. Preview itu dimunculkan sekedar saja. Itu maksudnya ya. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan arguments. Nah, a series of arguments. Jadi katanya serangkaian. Namanya kalau udah serangkaian berarti lebih dari satu biasanya. Ya, jadi katanya ada beberapa arguments atau pendapat untuk meyakinkan si pembaca. Kemudian katanya masing-masing pendapat itu dipisah. Ya, kalau dia punya dua pendapat yang mendukung point of view-nya tadi atau mendukung thesis statement-nya tadi, berarti dia nanti dibuatlah ke dalam dua paragraf argumen ya. Nah, kemudian katanya masing-masing paragraf ini harus punya namanya main point, poin utama, dan reason, alasan untuk poin utamanya itu tadi, alias penjelasannya. Ya, boleh dikasih evidence itu bukti. Ya, boleh dikasih bukti supaya mendukung main point-nya tadi, pendapat utamanya tadi. Nah, tadi kan Mem sudah katakan arguments-nya ada beberapa, maka paragraf arguments-nya pun ada beberapa. Dan katanya masing-masing paragraf harus berhubungan secara logis antara satu paragraf dan paragraf berikutnya, itu harus berhubungan dengan thesis statement, dengan pendapat si penulis di awal. Ya, istilahnya ada satu pendapat yang besar, kemudian pendapat itu didukung oleh beberapa bukti. Ya, nah kita nanti bisa lihat di paragraf kita. Oke, nah bagian yang keempat adalah reiteration atau conclusion. Ya, di bagian ini si penulis menyatakan kembali. Kalau ada kata kembali berarti sebelumnya sudah dinyatakannya. Di mana dinyatakannya? Di paragraf introduction-nya. Introduction-nya sudah dinyatakan. Nah, dinyatakannya ulang kembali, ya. Dinyatakannya ulang atau ditulisnya ulang kembali di bagian reiteration-nya, ya. Jadi sekali lagi di bagian reiteration atau conclusion ini si penulis menyatakan kembali. Reiterates or restates itu sama artinya, menyatakan kembali thesis statement. Berarti kan thesis statementnya tadi sudah ada di introduction. Nah, di sini diulangnya kembali.
dan sekaligus dia summarize. Dia menyimpulkan apa yang sudah dinyatakannya. Ya, itu di bagian keempat. Nah, kalau sudah masuk kesimpulan berarti sudah selesai. Oke, kita lihat. Nah, ini kemarin di pertemuan pertama kamu sudah baca dan kamu sudah pahami. Jadi katanya mens sana in corpore sano. Nah, ini ada 4 paragraf. Ya, kalau yang ini sudah kita tahu, ini pasti adalah judul atau title. Nah, di paragraf pertama itu ada namanya introduction. Kemudian isinya apa? Itu tadi ya, topik, memperkenalkan topik. Ya, topiknya adalah mens sana in corpore sano. Means, nah itu tadi. Kalau kita sudah sering mendengar ini, kita pasti tahu apa artinya. Di dalam tubuh yang sehat, ini ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Nah, ini berhubungan dengan ya, ini dia. More and more people nowadays are aware of the truth behind the maxim. Maxim ini peribahasa, ya, ini tadi. Semakin banyak orang pada saat ini menyadari kebenaran dari peribahasa tersebut. Apa tadi peribahasanya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang atau pikiran yang sehat. Nah, bagaimana supaya bisa dapat pikiran yang sehat? Harus tubuhnya sehat. Bagaimana supaya dapat tubuh yang sehat? Harus, nah ini dia, sports. Ya, sport harus berolahraga. Jadi dia membahas di sini tentang olahraga yang bisa membuat tubuh sehat. Nah, kalau tubuh sehat bisa membuat pikiran sehat. Nah, kalau tadi sudah paragraf pertama introduction, berarti paragraf kedua kita sudah masuk ke arguments, ya, arguments. Nah, kira-kira ada berapa argumentsnya? Kemudian di paragraf terakhir tadi ada ya, reiteration atau conclusion. Nah, berarti argumentsnya, paragraf argumentsnya ada 2. Nah, di sini bagian pentingnya. Karena di bagian arguments, si penulis menyatakan reasons, alasan, ya. Alasan kenapa point of view-nya atau pendapatnya tadi itu benar. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya di dalam ya tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat, dan zaman sekarang itu sudah lebih diperhatikan oleh orang. Nah, alasannya katanya, they make sport an integral parts of their lives. Nah, jadi orang-orang sekarang katanya sudah menjadikan olahraga itu sebagai bagian yang melengkapi, bagian pelengkap dari kehidupan. Oke. Nah, apa alasannya sebagai pelengkap? Nah, ini dijelaskannya. Ya, kemudian alasan yang kedua katanya, ya, sport itu bisa menjadi tempat kita, ini dia, starting friendship, tempat kita untuk memulai pertemanan, atau tempat kita untuk bisa berkumpul bersama teman-teman. Nah, masuk ke paragraf keempat. It is important to realize, penting sekali untuk menyadari what
kind of exercise, apapun olahraga yang kamu lakukan, ya, it's always good. Itu selalu bagus untuk kesehatanmu dan itu pasti menyenangkan. Jadi olahraga apapun, ya, tidak olahraga yang tertentu, tapi apapun, ya. Walaupun banyak dikasihnya di sini contoh seperti olahraga apa ini, ya. Ini dia, soccer, basketball, boxing, kemudian ada golf, mountain climbing, dancing, bowling. Nah, boleh, yang mana aja boleh, ya. Nah, katanya it's always good for your health, selalu bagus untuk kesehatanmu. Nah, itu tadi, ya, restate, dia ulangi tadi, diulanginya, it's always good for your health. Padahal sudah dikatakan tadi, ini ya, mensana incorporate sano means a healthy body makes a sound mind. Nah, itu sama pengertiannya, ya. Karena ini paragraf reiteration, maka dia restate, diulanginya kembali. Oke. Nah, ada beberapa di sini yang harus kamu perhatikan. Ya, sudah kita lihat. Nah, di sini, oke, ini paragraf pertama saya ambil. Ya, ini dia. Oke, nah inilah yang disebut tadi paragraf pertama. Secara keseluruhan itu disebut dengan, ya, tesis. Sama ya dengan introduction, itu sama. Tesis atau introduction itu sama, ya. Topik sentence-nya ini tadi, ya. Semakin aware orang zaman sekarang, orang semakin aware, ya. Kemudian katanya di paragraf kedua itu tadi sudah masuk paragraf, iya, arguments. Nah, ini adalah paragraf arguments yang pertama, ya. Kemudian kamu lihat, nah ini adalah, ya, topiknya dari paragraf arguments, ya. Dari paragraf arguments ini yang menjadi topik yang ini. Kemudian ini apa? Ini adalah, ya, elaboration. Elaboration itu penjelasan, ya. Disitulah kamu kasih alasan, disinilah kamu kasih bukti untuk mendukung tadi topiknya. Oke. Nah, kemudian kamu perhatikan. Ada kata kerja. They make, some people participate, others do, make, participate, and do. Ini adalah kata kerja bentuk pertama. Itu berarti tensesnya adalah tenses present, ya, tenses present menggunakan kata kerja untuk pertama. Oke. Nah, kemudian paragraf terakhir. Nah, ini adalah kalimat yang ada di paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini disebut dengan, ini dia, conclusion atau reiteration. Ya. Nah, ini topik sentence-nya. Topik sentence itu, ya. Oke, kemudian ini tadi summarizing words, ya. Biasanya di paragraf terakhir dia menggunakan kata-kata yang, ya, kata-kata yang memberikan tanda bahwa misalnya itu adalah kalimat summary, ya, kalimat ringkasan atau kalimat kesimpulannya. Oke. Next. Nah, kemudian ini adalah latihan untuk kamu di buku paket kita, ya. Read the text global warming. Di buku paket kita halaman 46. Then identify the structure of the text.
kamu baca teksnya, kemudian identifikasi struktur teksnya. Ya, kamu boleh ulang kembali struktur teksnya itu apa? Title, ya, introduction atau thesis, kemudian arguments, kemudian reiteration atau conclusion. Nah, ini dia elemennya, thesis, arguments, kemudian conclusion. Ya, jadi ada itu tadi ya, 3, sama title ikut 4. Titlenya nggak usah ya. Try to identify the topic and elaboration of each paragraph of arguments. Nah, tesis, tulis topiknya apa. Kemudian arguments, paragraf arguments yang pertama, apa topiknya, kemudian elaborationnya apa, di sini tulis. Berikutnya juga paragraf kedua, argumen kedua, paragraf argumen ketiga, dan terakhir conclusion. Conclusionnya, main topiknya apa. Oke. Complete the following table to help you. Jadi lengkapi kalimat ini, to help you, untuk membantu kamu mengenali struktur dari teks yang berjudul Global Warming yang ada pada buku paket halaman 46. Okay, that's all for today. Thank you and see you soon.